Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Bos, di konten kali ini aku akan memprediksi peta kekuatan kedua tim di grup A di ajang pertandingan terakhir, pertandingan hidup dan mati, pertandingan pamungkas yang nantinya mempertemukan skuad Garuda Muda tim nasional Indonesia U19 versus Vietnam U19 di ajang kompetisi ASEAN Cup. Bos, untuk klasemen terakhir baru-baru ini, tim nasional U19 Vietnam berada di pemuncak klasemen grup A meskipun poinnya sama-sama 6 dengan tim nasional Indonesia U19 karena kedua tim berhasil memenangkan 2 laga pertandingan melawan Myanmar dan Timur Leste. Tim nasional Indonesia saat ini hanya kalah dari jumlah selisih gol dari Vietnam U19, bos. Artinya, bos, bila mana di pertandingan terakhir nanti skuad Garuda Muda berhasil mengalahkan Vietnam, jelas tim nasional Indonesia akan lolos menuju semifinal dengan sebagai juara grup. Akan tetapi, bila nanti berakhir seri, maka Garuda Muda kita juga masih bisa lolos menjadi runner-up terbaik. Tapi bos, bila mana skuad Garuda Muda kita kalah di pertandingan terakhir grup A versus Vietnam, sudah dipastikan tim nasional Indonesia gugur gagal lolos menuju semifinal. Mengingat di grup-grup lain, Thailand, Australia, dan Malaysia juga berhasil menang dengan jumlah selisih gol yang memukau, bos. Thailand membantai Brunei dengan skor 9-0. Australia membantai Filipina dengan skor 10-0. Malaysia membantai Singapura dengan skor 3-0 tanpa balas. Oleh sebab itu, di pertandingan terakhir grup A nanti, kemenangan harga mutlak Indonesia wajib tidak boleh kalah bila mana ingin lolos menuju babak selanjutnya, semifinal. Oke bos, sebelum aku membahas itu, ya barusan kita semua disuguhkan sebuah laga pertandingan skuad Garuda Muda U19 pertandingan kedua di grup A versus Timur Leste. Dan skuad Garuda Muda kita berhasil membantai Timur Leste dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Ketiga gol dari skuad Garuda Muda kita, 1 diciptakan Reno Salampesi di menit ke-42 melalui umpan asis dari Welber Jardim. Gol keduanya diciptakan oleh Irfan Siregar di menit ke-62. Dan gol terakhir diciptakan wonderkid kita, Arkan Kakak, di menit ke-64. Menurut kalian, bos, para pecinta sepak bola Indonesia, gimana pendapat kalian mengenai pertandingan tadi antara Indonesia U19 versus Timur Leste U19? Ya, yang pasti lebih tepatnya jawabannya adalah kalau tim nasional Indonesia tidak bisa menang melawan Timur Leste tadi, ya sungguh terlalu kebangetan. Kalau bahasa Jawanya, kebacut. Ya, karena bos, jelas skuad timnas kita unggul dari segi kualitas. Apalagi skuadnya adalah jebolan para pemain-pemain Piala Dunia U17 kemarin, berkolaborasi dengan pemain-pemain diaspora. Ditambah lagi, kita bermain di kandang sendiri, disaksikan puluhan ribu supporter yang mendukung skuad Garuda Muda kita. Dan tentunya kemenangan tadi adalah kemenangan yang layak didapatkan oleh timnas U19 di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Ya, terlepas lawan kita hanya sekelas Timur Leste. Bos, mungkin di konten aku sebelumnya, meskipun timnas muda kita berhasil menang melawan Myanmar di pertandingan perdana, aku lebih banyak mengkritik secara pedas. Akan tetapi, kritikan-kritikanku di konten sebelumnya
sedikit demi sedikit 50% kayaknya sudah dievaluasi, sudah dibenahi oleh Coach Nova Arianto. Bos, kemarin aku mengkritik mengenai stamina pemain muda kita. Untuk pertandingan kali ini melawan Timor Leste, kayaknya staminanya para pemain muda kita mulai stabil. Gimana cara menyerang, gimana transisi kembali ke jantung pertahanan untuk menjaga area-area rongga-rongga pertahanan begitu cepat. Pokoknya dari high pressing, transisi, staminanya selama 90 menit melawan Timor Leste tadi sudah banyak mengalami peningkatan yang signifikan. Terus kemarin aku juga mengkritik mengenai serangan Garuda Muda kita cenderung monoton, mudah dibaca, hanya mengandalkan dari dua sektor flank alias pemain sayap. Akan tetapi di pertandingan melawan Timor Leste tadi, para sekuat Garuda Muda melakukan serangan lebih banyak dari sektor tengah melalui umpan-umpan terobosan, umpan-umpan tropas, umpan 1-2 dengan kombinasi, dan yang aku membuat bangga tadi, pergerakan serangan pemain lini depan Garuda Muda kita tidak mudah dibaca lawan. Melalui umpan backheel, melalui umpan chip, banyak kreativitas yang saya lihat tadi untuk membongkar pertahanan Timor Leste yang begitu disiplin, dan Garuda Muda kita berhasil sukses akan itu. Oke, stamina oke, transisi oke, terus serangan mulai meningkat, akan tetapi masih ada kekurangan yang harus dievaluasi Coach Nova Arianto untuk pertandingan penentu nanti melawan Vietnam U19. Apa itu? Ini dia, bos. Ketika tim nasional Indonesia menyerang, sudah di garis sepertiga pertahanan lawan, yang saya lihat penyakitnya tetap sama. Para pemain depan kita di titik itu mulai bingung. Mau akurasi umpan kah? Mau syuting sendiri kah? Masih terlihat ragu-ragu untuk lini serang Garuda Muda ketika di sepertiga garis pertahanan lawan. Yang kedua, mengenai akurasi umpan, ini PR besar. Pertama-tama dari back, aku melihat tadi Iputu Panji sama Timothy Baker, kakak Matthew Baker, sering melakukan umpan-umpan datar ke tengah yang tidak tepat sasaran, yang bobot umpannya tidak menentu, tidak tepat sasaran, akhirnya bisa direbut lawan. Bobot umpannya kadang terlalu lemah, bisa dipotong lawan, kadang terlalu tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh pemain-pemain depan. Ini bahaya, bos. Kalau dibiarkan, wah, nantinya akan menjadi blunder yang membuat pertahanan kita riskan, bos. Apalagi lawan kita nanti Vietnam. Untung tadi lawannya hanya sekelas Timor Leste. Tidak hanya di lini pertahanan, di lini tengah tadi juga akurasi umpannya sering gagal, melenceng jauh, kurang kain istrinya, scanningnya terlambat, terutama Welper Jardim tadi. Meskipun Welper Jardim memberikan assist tadi, akan tetapi umpan-umpannya sering blunder, sering membahayakan pertahanan sendiri ketika umpannya tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga, mulai dari sektor winger, midfielder, lah yang saya kritik komentari adalah akurasi umpan di final pass di jantung pertahanan lawan. Banyak yang melenceng, umpan cutback kah, pokoknya juga tidak tepat sasaran. Terus di lini depan kurang adanya ketenangan untuk mengeksekusi peluang, sehingga cenderung membuang-buang peluang. Dan yang saya pantau tadi, sering terlambat mengambil keputusan pula, bos. Ini yang membuat lini serang kita banyak menyerang, tapi juga banyak membuang-buang peluang. Tentunya ini harus dievaluasi lagi, di cross check lagi oleh Coach Nova Arianto ke depannya saat melawan Vietcong alias Vietnam. Bos ya, memang sekuat Garuda Muda kita menang 3-0 versus Myanmar. Laga kedua juga menang 3-0
versus Timur Leste. Akan tetapi, kembali ke topik awal, perbandingan prediksi kualitas kekuatan kedua tim antara tim nasional Indonesia U19 versus Vietnam U19 nanti, jujur aku katakan sesuai fakta, sesuai kenyataan, saya tidak memihak meskipun skuad Garuda adalah tim kebanggaan kita. Memang tim nasional Vietnam lebih unggul sedikit secara kualitas. Bagi orang-orang bola, menonton saja sudah paham, bos. Kebetulan di dua pertandingan Vietnam saat lawan Timur Leste maupun Myanmar, aku menonton secara penuh. Gimana cara passing, umpan-umpan passingnya, gimana kontrol bolanya. Apalagi Vietnam memiliki keunggulan dalam memanfaatkan bola-bola dari bola mati melalui tendangan sudutkah atau tendangan bebas. Begitu cerdas membuat peluang-peluang bola mati itu untuk menjadi gol. Melihat kedua tim saja ini, sudah terlihat, bos, masih berkualitas Vietnam daripada tim nasional Indonesia. Akan tetapi, bos, di dunia sepak bola yang lebih berkualitas belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Hasil positif atau negatif suatu pertandingan itu terutama tergantung perform pemain saat pertandingan itu. Kedua, tergantung strategi oleh pelatih. Dan yang ketiga, tergantung takdir, bos. Sepak bola itu seperti kehidupan, susah ditebak seperti pelajaran matematika. Tidak, bos. Sepak bola seperti kehidupan. Maka dari itu, meskipun dari secara data lebih unggul Vietnam, aku harap ketika di pertandingan pamungkas nanti, supporter harus memenuhi stadion, harus menjadi pemain ke-12 skuad Garuda Muda kita. Apalagi kita bermain di kandang sendiri. Dan tentunya aku sudah amat mengapresiasi dua kemenangan pertandingan perdana Garuda Muda kita dengan skor cukup meyakinkan 3-0 dan yang kedua 3-0 clean sheet tanpa kebobolan. Tentunya itu juga menjadi modal mental anak-anak dalam menghadapi Viet Cong alias Vietnam. Pertandingan hidup dan mati, pertandingan pamungkas nanti. Harga diri bangsa harus tetap dijaga. Gimana menjaganya? Dengan sebuah kemenangan. Wajib mutlak, harga mati. Terima kasih. Salam sepak bola Indonesia. Mantap.